Halo semuanya, perkenalkan nama saya Akirkan Aisyah Amalia. Dan di video kali ini saya akan membahas 3 manusia praaksara atau manusia purba. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama, Homo neanderthal. Fosil manusia Neanderthal ditemukan pertama kali di lembah Neander di dekat Düsseldorf, Jerman pada 1856. Penemu manusia purba Neanderthal adalah Profesor Solas. Akan tetapi, kerangka pertama yang nyaris sempurna baru ditemukan pada 1908 di wilayah Prancis. Kemudian jenis yang sama ditemukan di Spanyol, Italia, Yunani, Maroko, Palestina, dan Irak. Penamaan fosil-fosil tersebut diambil dari nama tempat ditemukannya manusia purba Neanderthal, yakni di lembah Neander. Manusia Neanderthal dapat membuat peralatan yang bervariasi dari batu dan tulang, seperti alat-alat rumah tangga, kapak untuk berburu, dan senjata berupa gada. Kemungkinan besar mereka berteduh di gua-gua karena masih hidup nomaden dan belum mengenal cara bercocok tanam. Di gua tersebut, Neanderthal telah mampu membuat api dan menata lingkungan sekitar demi kenyamanannya. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka sangat terampil dalam berburu dan menangkap ikan. Selain itu, Neanderthal diduga sebagai manusia pertama yang menguburkan mayat mereka dengan menaati ritus-ritus yang cukup rumit. Ciri-cirinya berupa tinggi badan berukuran sedang, sekitar 1,6 meter, mampu berdiri tegak dan memiliki otot-otot yang kuat, memiliki morfologi wajah yang berbeda dengan manusia modern, dahinya rendah, hampir menyerupai tonjolan tulang di atas lekukan mata, gerahamnya kokoh dan tidak adanya dagu membuat wajah menonjol. Hidungnya pesek, kapasitas otaknya antara 1300 cm3 sampai 1600 cm3. Yang kedua, Homo sapiens. Fosil tertua Homo sapiens ditemukan di Jebel Irhoud, Maroko pada tahun 2000. Temuan tersebut berupa pecahan tengkorak, tulang rahang lengkap, dan perkakas batu yang diperkirakan berumur 315.000 tahun. Homo sapiens kemudian menyebar ke seluruh benua dan tiba di Cina antara 120.000 tahun sampai 80.000 tahun lalu. Sementara jenis Homo sapiens yang ditemukan di Indonesia diperkirakan berasal dari zaman Holosen yang berlangsung sekitar 40.000 tahun lalu. Homo sapiens tidak hanya membuat dan menggunakan perkakas dari batu. Mereka juga membuat peralatan yang lebih kecil dan kompleks. Seperti contohnya mata pancing, anak panah, pelempar tombak, dan jarum jahit. Dalam 12.000 tahun terakhir, Homo sapiens melakukan transisi dari mengumpulkan makanan menjadi menghasilkan makanan sendiri. Masyarakatnya juga menyadari bahwa mereka dapat mengembangbiakan tanaman dan hewan. Saat mereka mulai menginvestasikan lebih banyak waktu untuk memproduksi makanan menjinakkan hewan, mereka memutuskan untuk hidup menetap. Ciri-cirinya berupa tinggi badan berkisar antara 130 sampai 210 cm, berat badan antara 30 sampai 150 kg, volume otak antara 1000 sampai 2000 cm3, reduksi pada bagian gigi dan rahang dan otot kunyah sehingga mulai terdapat dagu pada bagian rahang bawah. Otot-otot dan tulang-tulang ukurannya menjadi lebih mungil. Telah menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Yang ketiga, Homo soloensis. Fosil-fosil Homo soloensis ditemukan di Ngandong, tepi Bengawan Solo. Fosil yang ditemukan terdiri dari 14 tengkorak, 2 tulang kering, dan tulang panggul. Diperkirakan Homo soloensis adalah evolusi dari Pithecanthropus mojokertensis yang hidup sekitar 117 hingga 108.000 tahun lalu pada zaman Pleistosen akhir. Mereka memiliki berbagai peralatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mempertahankan hidup dari berbagai ancaman. Alat-alat yang dimaksud berupa peralatan dari tulang binatang, perkakas dari serpihan batu, dan ujung tombak yang bergerigi pada sisi-sisinya. Homo soloensis kemungkinan besar mendiami lingkungan hutan terbuka bersama dengan gajah, harimau, tapir, kuda nil, dan banyak lainnya. Ciri-cirinya berupa volume otak cukup besar mulai dari 1013 sampai 1251 cm3.
Tinggi badan berkisar antara 130 sampai 210 cm. Berat badan antara 30 sampai 150 kg. Bagian belakang tengkorak telah membulat dan tinggi. Otot-otot pada bagian tengkuk mulai mengalami reduksi. Alat pengunyah menyusut sehingga gigi dan tulang rahang menjadi kecil. Wajah dan hidungnya lebar. Dahi dan mulut masih menonjol namun tidak seperti Pithecanthropus. Diperkirakan bisa berjalan berdiri sempurna. Baiklah, itu saja 3 manusia praksara yang saya bahas. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.